Selamat siang Pak Baju Buwono dan selaku dosen pengampu mata perkuliahan pengendalian kualitas dan teman-teman yang mengambil mata perkuliahan pengendalian kualitas di Universitas Atmajaya serta penonton lain yang melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Genta Amisa Andaka Putra dengan nomor NPM 2610872. Pada saat ini saya akan mempresentasikan akan hasil pekerjaan saya terkait jurnal tugas akhir mata perkuliahan pengendalian kualitas. Terkait daftar isinya terdiri dari cover, deskripsi perusahaan, bangkitan data bilangan random, analisis persepsi, ekspektasi dan importance, uji validitas, reliabilitas, analisis korelasi, regresi, dan IPA diagram. Deskripsi perusahaan. PT Kadiri Kargo berdiri pada tanggal 4 Januari 2017 yang beralamat di Kediri, Jawa Timur. Tepatnya di Jalan Ki Hajar Dewantara, Sambung Wetan, Kecamatan Tulungagung, Jawa Timur. Perusahaan ini adalah sebuah perusahaan besar yang dahulu sebelum memulai menjadi sebuah perusahaan besar merupakan sebuah pengiriman kargo udara dari port to port. Perusahaan ini membuka layanan pengiriman mulai dari darat, udara, dan laut. Layanan perusahaan ini memiliki 6 hari kerja yang dimulai dari pukul 9 hingga pukul 5 sore. Kemudian tarif yang ditawarkan dari perusahaan pengiriman barang ini pada pelanggan dengan memiliki rumus panjang kali lebar kali tinggi dibagi 3 dikali 3.500 per kilo, sehingga semuanya pengiriman barang dapat diperhitungkan oleh customer. Perusahaan ini dapat mengirimkan mulai barang-barang yang tidak dimungkinkan dilakukan pengiriman seperti tanaman, spare part, hewan, ataupun kendaraan pribadi yang dilakukan pengiriman mulai dari Jawa, Bali, Madura, serta wilayah Indonesia lain. Namun terdapat berat minimal yang dilakukan pengirimannya itu sebanyak 11 kg. Kemudian dari perusahaan ini juga memiliki uh, keluhan kritik dan saran yang dilakukan jika customer atau pelanggan tidak merasa puas dengan hotline service dengan nomor 0354 289 4655. Dan jika ada keluhan dengan berupa email dengan alamat cs.kadirilogistik@gmail.com. Perusahaan ini juga dapat mengonfirmasikan status pengiriman kepada pelanggan dengan adanya layanan jasa dari aplikasi berupa cek resi yang dapat dilakukan pengecekan oleh pelanggan dengan nomor resi yang diberikan dari perusahaan. Kemudian berdasarkan data yang diteliti oleh mahasiswa dengan terdiri dari tangible atau bukti fisik dari perusahaan, reliabilitas yaitu kehandalan perusahaan dalam melayani customer, responsiveness yaitu daya tanggap pegawai dalam melayani pelanggan, empati, dan assurance atau garansi. Didapatkan data tangible sejumlah 19 data bukti fisik dan 14 data kehandalan perusahaan dalam melayani pelanggan. Berikut ada datanya, data atribut. Selanjutnya adalah responsiveness, yaitu didapatkan 9 data responsiveness atau 9 data daya tanggap pegawai kepada pelanggan, serta 8 data atribut empati kepada pelanggan. Kemudian data atribut berupa asuransi atau asuransi garansi didapatkan 8 data atribut. Kemudian dilanjutkan dengan bangkitan data bilangan random dengan menggunakan rumus formula range between yang terdiri dari 3 aspek, yaitu sebagai berikut: persepsi, ekspektasi, serta importance. Dan berdasarkan 3 aspek ini, masing-masing
ya kan. Dilakukan rata-rata dari data dilakukan R double bar dengan rata-rata sebanyak 2 kali mendapatkan persepsi sebanyak 3,02 atau dengan keterangan cukup baik, aspek harapan mendapatkan 2,98 atau 3 dengan keterangan cukup baik, dan importance mendapatkan keterangan cukup baik dengan nilai rata-rata 3,01. Selanjutnya dilakukan pengujian. Pengujian terdiri dari validitas, reliabilitas, analisis korelasi, dan analisis regresi, serta IPA diagram. Berdasarkan tiga aspek tersebut mendapatkan 23 data tidak valid dan 77 data valid. Hal tersebut dilakukan berdasarkan penghitungan dan pendapatan R-tabel sejumlah 0,198 dan penghitungan dengan menggunakan rumus formula Corel. Dengan keterangan dengan keterangan data valid dapat dilihat dengan data R hitung yang lebih besar daripada R tabel. Kemudian uji reliabilitas. Berdasarkan tiga aspek tersebut dengan total sejumlah 60 data mendapatkan keseluruhan data yaitu reliable dikarenakan dengan penggunaan uji reliabilitasnya dari tabel yaitu sejumlah 0,60 dan berdasar penghitungan melebihi dari hasil uh, variabel yang didapatkan dari uji validitas tabelnya. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa dasar tiga aspek dengan 160 data mendapatkan keseluruhan yaitu data reliable. Selanjutnya dilakukan pengujian korelasi, persepsi, ekspektasi, dan importance. Berdasarkan pengujian analisis korelasi, dapat dilihat bahwa analisis ini itu seperti anak tangga. Berikut adalah korelasi persepsi, ekspektasi, dan korelasi importance. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan analisis regresi. Didapatkan bahwa regresi persepsi mendapatkan nilai regresi X dan Y sejumlah 0,919. Nilai koefisien determinasi didapatkan 0,81 atau 81%. Sisanya dengan dipengaruhi dengan faktor lain. Lalu didapatkan significance F-nya sejumlah 1,45. Dilanjutkan dengan regresi ekspektasi mendapatkan regresi X dan Y sejumlah 0,928 dengan nilai koefisien determinasinya sejumlah 0,83 atau 83%. Berdasarkan regresi ekspektasi tersebut mendapatkan signifikan F-nya sejumlah 1,33. Yang terakhir adalah regresi importance. 0,83 atau 83%, sisanya dipengaruhi dengan faktor lain. Signifikan F-nya didapatkan dengan 1,33 dengan berdasarkan analisis regresi tersebut didapatkan dengan regresinya dengan pada kolom koefisien. Selanjutnya yang terakhir adalah IPA diagram. Berdasarkan tiga data yaitu persepsi, harapan, dan importance, dilakukan IPA diagram dengan dibaginya 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Didapatkan bahwa pada IPA diagram harapan dan importance sebagai berikut, harapan persepsi sebagai berikut, dan persepsi dan importance sebagai berikut. Sekian dari saya, terima kasih jika terdapat salah kata yang kurang memuaskan dari presentasi ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat siang atau pagi atau sore.